ada yang komentar, orang nggak tahu pondok, malas mau komentar. Antum-antum semua, jangan asal bicara. Ane mondok 8 tahun. Di Pondok Pesantren Al-Ikhlas NW Sengkol. Angkatan 2007, lulusan 2007. Ane ngecor masjid. Ya. Ngecor masjid, bikin dak, ya. Ngaduk-ngaduk semen. Berkahnya apa? Saya tidak menyangka kalau hari ini saya menjadi kontraktor. Jadi, apa yang dibilang teman-teman? Berkah. Benar, berkah. Lalu, Ane melanjutkan madrasah aliyah di MA Islahul Ikhwan, angkatan 2010. Nah, di sini didikannya keras. Pergi ke sawah Pak Kiai, itu biasa. Saya ikut Pak Kiai 3 tahun berdakwah berkeliling. Kalau ada teman kita yang salah, yang bandel satu, terus nggak mau ngaku misalnya, itu semuanya ditampar sama Kiai. Dipukul pakai penggaris sama guru, ya, sama ustadz. Dipukul pakai ekor ikan pari yang berduri itu. Jadi, Anda udah merasakan semua itu. Saya coba kutip satu ayat, ya. Surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Melalui itu, Allah memperlihatkan, memberikan teguran, ya, supaya bisa merasakan atas perbuatan mereka sendiri. Tujuannya apa? Supaya kembali ke jalan yang benar, yaitu ke jalan Allah. Jadi, apapun yang terjadi di darat dan di laut, itu terjadi karena ulah manusia sendiri. Kita semua. Nah, ini menjadi momentum, peristiwa ini menjadi momentum, supaya pemilik-pemilik pesantren lebih memperhatikan lagi bangunan-bangunan yang existing atau yang baru mau dibangun. Oke, dari para ahli sipil kontraktor, arsitektur, nah di sini menjadi berperan, ya, menjadi berperan. Dan ini sebagai edukasi sebenarnya. Kalau mau bangun sesuatu, serahkan pada ahlinya, yaitu kontraktor atau tim sipil, tim arsitek. Pasti nggak semuanya sempurna. Kalau terjadi sesuatu, pasti ada human error, tabrakan, ya, pesawat jatuh, kapal air tenggelam, pasti ada sesuatu human error, ada sesuatu yang tidak beres. Disebabkan apa? Seperti tadi, tangan-tangan manusia, ya kan? Yang membuat pesawat, kapal, semua itu kan manusia. Supaya kembali ke jalan yang benar, supaya belajar, supaya menjadikan semua itu menjadi pelajaran. Urusan hukum bagaimana? Itu bukan ranah kita, itu urusan penegak hukum. Sekali lagi, saya tidak ada masalah dengan kehidupan di pesantren, karena saya merasakan. Dan sampai saat ini, detik ini, saya takzum, saya hormat pada guru saya, sama kiai saya. Buat antum-antum semua, dunia ini luas. Luas. Tidak bisa hanya mempelajari kitab kuning Nahwu Sarf. Bab 1. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Aksamuhu thalathatun fi'lun. Dan sebagainya. Itu kan yang kalian pelajari. Kalian bebas mengatakan ke saya, PKI, ya, nggak pernah mondok, nggak tahu kehidupan pesantren, ya, mengatakan saya Fir'aun. Dunia modern saat ini bebas beropini. Terserah antum-antum saja. Yang penting berbasis data. Antum-antum menuduh saya nggak tahu pesantren, nggak pernah mondok. Itu kalian nggak ada datanya. Nggak percaya, cek telepon sekarang pesantren-pesantren itu. Sampaikan video ini. Ada kiainya yang sudah wafat, ada yang masih ada. Lalu saya melanjutkan di pesantren Tahfidzul Quran Asy-Syifa Al-Khairiyah yang di Subang. Itu fokus ke kajian agama dan menghafal Al-Quran. Sekali lagi teman-teman, dunia ini luas. Kalian tidak hanya sebatas dengan menghafal kitab kuning, menghafal hadis, menghafal Al-Quran. Kalian harus paham artinya. Harus bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Harusnya membuat akal kita menjadi lebih tajam. Saya kutip satu ayat lagi di surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Poinnya di sini adalah berakal. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal. Bisa bikin pesawat, bisa bikin gedung, bisa bikin Mercedes-Benz, bisa bikin segala macam. Itu karena manusia punya akal.
Kalau manusia tidak berakal, apa artinya itu? Coba antum-antum komentar.